Jadi kesimpulannya, kali ini akan saya utarakan mengenai perbandingan driver OCL 150 dan driver Safari 400 watt. Ini perbandingan menurut saya sendiri, berdasarkan pengalaman saya sendiri dalam merakit kedua driver ini. Sebelah kanan ini adalah contoh driver OCL 150 watt dan sebelah kiri ini adalah driver Safari 400 watt. Untuk yang Safari ini aslinya drivernya stereo ya, cuman saya potong tengahnya jadi tinggal sebelah. Oke, kita mulai bandingkan dari segi harga dulu. Yang pertama adalah harga dulu. Untuk harga kedua driver ini, mungkin kalau OCL 150 watt yang spesifikasinya seperti ini, menggunakan transistor driver TIP dan transistor fast BD139, ini kalau di toko mungkin kisaran 30 ribuan ya mungkin. Terus untuk yang Safari ini mungkin ya sekitar segitu, tapi ada selisih dikit dari kedua driver ini. Secara umum, kalau misalnya komponen yang terpasang di sini adalah kualitasnya sama, misalnya sama-sama bagus atau sama-sama jelek gitu, mungkin ada selisih beda harga sekitar 5.000 sampai 10.000. Biasanya sih lebih murah yang OCL 150. Dari segi harga menurut saya lebih unggul yang OCL 150, lebih murah gitulah. Terus kita bandingkan dari rancangan. Kedua rancangan driver ini sama-sama sederhana, sama-sama menggunakan komponen yang tidak terlalu banyak. Nah, ini bisa dilihat kan ya, jumlah komponen di OCL 150 dan 400 watt ini kurang lebih sama ya jumlahnya komponennya. Cuman memang kalau dari desainnya Safari ini emang lebih lebar. Terus kita bandingkan dari segi perakitan. Dari segi perakitan menurut saya kurang lebih sama. Jadi tingkat kesulitannya itu sama-sama menggunakan tegangan simetris. Jadi untuk perakitannya sama-sama sangat mudah untuk merakitnya. Terus dari segi maintenance atau perbaikan saya anggap sama juga, karena begini, kedua driver ini misalnya kita pasangi komponen yang jelek sekalipun, ini tetap bisa bunyi, bisa bekerja dengan normal gitu loh, karena ya rancangan kedua driver ini memang sederhana. Kan ini kedua driver ini driver jadul ya, jadi rancangannya sederhana dan mudah untuk diperbaiki. Selama komponen yang terpasang itu tidak rusak dan tidak salah jalur, pasti akan berbunyi dengan normal gitu. Terus kalau dari segi supply ya, secara umum kedua driver ini mampu disuplai sampai tegangan tertinggi itu 32 VAC, jadi sekitar 45 volt DC. Ini kalau driver standar ya, bukan yang driver modifikasi. Yang standar pasaran itu sama-sama mampu disuplai sampai 45 volt DC. Kalau dari kualitas suara menurut saya lebih bagus yang ini, OCL 150. Karena gimana ya, kualitas suaranya itu ini sama-sama flat, cuman dari kejernihannya itu menurut saya lebih jernih yang OCL 150. Karena menurut saya driver Safari ini kalau diputar pelan-pelan gitu, kalau nggak kenceng ya muternya pelan-pelan gitu, ada kayak suara klerek-klerek gitulah, agak serak-serak dikit di frekuensi mid high nya. Kalau buat nyetel musik misalnya dangdut itu kayak suara suling atau keyboard itu ada yang klerek-klerek gitu lah, pokoknya klerek-klerek, ada serak tapi nggak dominan sih seraknya, cuma samar-samar gitu kalau pelan, di setel pelan ya.
Itu makanya saya anggap kualitas suaranya lebih bagus yang OCL 150 karena lebih bersih. Terus kita bandingkan, misalnya kita buat musikan di indoor. Kalau di indoor itu menurut saya lebih bagus OCL 150 ya, karena itu tadi, kalau di indoor kan buat musikan di indoor itu kan biasanya santai gitu dan suaranya pelan ya, karena kekurangan driver Safari itu tadi. Kalau di play dengan kondisi suara pelan itu terkesan agak serak, dan OCL 150 ini jernih, cukup jernih. Itu kalau kita pakai buat amplifier indoor ya. Terus kalau buat outdoor atau di luar ruangan gitu, menurut saya lebih unggul yang Safari, karena OCL 150 dan Safari ini gainnya lebih tinggi yang Safari ya, meskipun kita bisa modif gainnya biar misalnya yang ini biar tinggi juga, itu bisa. Cuman yang saya bandingkan adalah dalam kondisi standar ya, standar tokoan gitu kan, membutuhkan suara yang lantang ya. Ini Safari ini lebih lantang gitu, lebih nendang suaranya, lebih loss gitu. Kalau OCL 150 ini terkesan lebih lembut, jadi cocoknya ini di indoor dan ini di outdoor. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan dari kedua driver ini saya cenderung lebih memilih ini OCL 150 watt. Alasan utamanya yaitu tadi, kejernihan suaranya itu menurut saya lebih bagus ini. Tapi saya menganggap OCL 150 ini lebih bagus itu bukan berarti ini jelek ya, ini juga bagus. Ini cuma masalah selera saja. Banyak juga yang bilang lebih bagus Safari ketimbang OCL 150 watt ya, beda telinga, beda selera lah. Ini cuman pendapat saya pribadi saja. Jadi kalau kalian sudah merakit salah satu dari kedua driver ini, baiknya kalian coba yang satunya. Misalnya kalian udah rakit Safari, coba aja ngerakit OCL 150. Kalau udah rakit yang OCL 150, coba ngerakit Safari, terus bandingkan suaranya lebih bagus yang mana menurut kalian. Kalau kalian udah pernah merakit keduanya ini, lebih bagusan mana? Tulis di kolom komentar ya. Itu saja sedikit opini saya mengenai perbandingan driver OCL 150 watt dan driver Safari 400 watt. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.